kita mau lihat soal. Soalnya adalah tata laksana. Oke, tata laksana. Biasanya tata laksana ini bisa cuma minta dia obat, tapi bisa minta dosis. Bisa minta lengkap. Dosis hari, berapa kali ya. Ternyata dia minta, mau pakai apa sih kamu? Ada kardioversi? Mau pakai yang sinkron atau tidak? Mau pakai yang berapa pula? 50, 120. Dan tiba-tiba, nah, kok ada obat satu nih? Si adenosin. Yang mana nih? Tenang, kita lihat pelan-pelan ya. Jadi pasien ini keluhannya apa? Dada berdebar-debar. Nah, dada berdebar-debar ini kita kaitkan sama sesuatu yang denyut jantungnya naik. Nah, sesuai nadinya naik 168. Tapi ada lagi enggak kelainan yang kamu temukan? Nah, ini apa nih? Cuma 70/50. Berarti rendah. Kemudian pasiennya juga sesak 29 kali. EKG-nya begini. Wah, EKG apa ini? Sinus, aritmia, supraventricle, atrium, junctional. Nah, yang mana ya? Lanjut aja lah ya. Kita tadi sudah ditandain ya. Apa saja yang penting di sini. Oke, ada yang jawab sudah ya. Atrium fibrilasi ya. Atrial fibrillation dengan nadinya 168 kali per menit. Nah, itu lengkap tadi yang jawab di grup ya. Ada atrium fibrilasi RVR, rapid ventricular response. Nah, kira-kira kalau menurut kamu sebagai dokter yang jaga IGD, misalnya temu pasien seperti ini, kamu mau kasih yang mana sih? Boleh ya. Boleh dijawab di chat dulu. Nah, kira-kira sinkron, tidak sinkron, 50 atau 20 atau obat saja cukup? Yuk, boleh, silakan. Tadi ada satu yang sudah jawab ya. Kita jangan buka dulu ya, jangan buka kunci dulu ya. Dua, ya jawabannya sama, dua sudah. Oke. Oke ya. Udah mengarah ya. Jawabannya semuanya sama. Yang ini tersinkronisasi 120. Benar nggak? Buktikan dulu dong. Jangan kita cuma dari perkataan aja ya. Kita harus punya evidence base. Nah, per definisi, ini termasuk kasus yang tadi memiliki laju ventrikel lebih dari 100. Nah, lebih dari 100 artinya apa? Cepat. Ingat denyut jantung manusia berapa? 60 sampai 100 ya. Mungkin ada bervariasi di tempat-tempat lain. Nanti kita klasifikasikan berdasarkan narrow complex atau wide complex. Ini penting nanti untuk TX-nya ya. Itu tata laksananya penting ini. Kalau kita bilang yang wide complex ini berarti punya ventricle. Nah, punya ventricle. Kalau ini punya, kalau ada ventricle, ada supraventricle. Nah, punya supraventricle. Kalau pasien yang tadi, yang kecil ya, kita lihat aja gambaran tadi sempit-sempit semua. Mau bukti? Nanti kita lihat di bawah ini ya. Tadi banyaknya fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium itu apa sih? Nah, tapi sebelumnya kita mengerti dulu takiaritmia sampai selengkap. Tadi 100 kali per menit. Kok sama seperti takikardi? Ya, ya disebut takiaritmia apabila lebih dari 100. Cuma, sum point-nya di sini adalah definisinya memang begitu. Tapi, pasiennya jarang bergejala kalau baru 100. Kecuali kalau kondisinya sudah lebih dari sama dengan 150 kali per menit. Nah, itu baru bergejala biasanya. Oke, kita kembali ke fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium ini adalah aritmia, tadi termasuk supraventricle ya, karena dia sempit. Dengan inkoordinasi. Jadi, apa sih nama fibrilasi itu? Fibrilasi itu cuma bergetar-getar aja. Tidak ada tenaganya. Cuma tuk, 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 bukan tuk, 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 gitu. Akhirnya, darah itu banyaklah berputar-putar di dalam ruang jantung saja. Dikaitkan dengan kontraksi yang inefektif. Kalau dia banyak nempel-nempel satu sama lain, tadi kan di Virko juga ada bisa menyebabkan terjadinya hiperkoagulabilitas. Paketannya ya si ini, si stroke lah, si gagal jantung lah. Untuk menilai tadi, kita juga perlu tahu ya. Ini kan tadi EKG-nya untuk
EKG untuk si atrial fibrillation. Nah, EKG untuk atrial fibrillation kita bisa lihat dari gambaran PR intervalnya. Pertama, PR intervalnya kurang dari 0,12 milisekon. Kurang dari 120 milisekon. Kurang dari 120 milisekon artinya pasien ini memiliki yang kecil-kecil ini, yang di sini cuma 3 paling. Jadi yang cepat ya termasuk. Bagaimana dengan gambaran dia teratur atau tidak? Tadi kan dia inkoordinasi ya. Namanya nggak ada yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur, gimana cara biar teratur? Makanya lihat aja. Ini sedang, ini panjang, ini pendek, ini panjang lagi. Oh, sudah. Berarti oke, ini atrial fibrillation. Nanti kalau untuk menilai dia RVR atau SVR atau NVR yang tergantung dengan slow ya, normal atau high rapid ventricular response, tinggal nilai dari denyut jantungnya ya. Nilailah kalau yang seperti ini dalam waktu 6 detik. Nanti dikali aja sama 10 ya, kali 10. Nanti hitung aja ya, berapa sih pasien ini. Sekarang kita ke algoritma. Algoritmanya masih pakai 2015. Adult tachycardia with pulse. Ingat, dengan nadi. Kalau tanpa nadi artinya henti jantung. Nah, artinya henti jantung. Nah, tadi sudah saya nyatakan, umumnya pasien tidak bergejala sampai 150 kali per menit. Makanya kita biasa definisikan dia ke 150 kali. Yang harus dilakukan pada pasien adalah mengidentifikasi dan mengobati penyakitnya. Paling utama tentu saja. Sebabnya apa sih? Oh, paling mudah kita kasih EKG dong. Cardiac monitor. EKG-nya apa sih ini? Rombongan yang mana sih? Nah, ini kan lihat. Ada narrow irregular, ada wide irregular. Kemana ya? Nah, tapi penting satu lagi, kita harus menilai pasien ini apakah termasuk ke dalam yang stabil atau tidak stabil. Kalau kita bilang dia stabil, tidak boleh ada satupun dari ini. Masalahnya pasien ini punya sesuatu yang tidak normal, yaitu hypotension. Hipotensinya menyebabkan kita tidak boleh main ke arah bawah. Kita langsung ke arah kanan. Kita singkat saja sama Hasia ya. Mungkin orang-orang punya beda cara ngapal ya. Saya paling senang ya sesuai dengan algoritma aja. Hasia. Hypotension, acute altered mental status, artinya penurunan kesadaran. Sign of shock, misalnya dia jadi dingin, akralnya cyanosis. Tanda-tanda dari nyeri dada iskemik ya, mungkin saja dia disebabkan oleh kasus sindroma koroner akut. Sama gagal jantung akut. Nah, itu kita ngarah ke yang sebelah sini. Tadi sudah dinyatakan synchronized cardioversion ternyata. Oke, ingat ya, synchronized cardioversion. Kalau yang tadi dipilih yang non-synchronized, itu yang punya defibrillator. Jadi kalau AED, automated external defibrillator, itu sama dengan non-synchronized cardioversion. Ya. Sekarang pasiennya bagaimana tadi? Termasuk yang mana? Atas, bawah? 3, 4. Tadi kita saja sepakat ya. Dia sempit. Jadi, buang. Sekarang, kita lihat lagi. Regular atau tidak reguler? Tadi lah digambarin kan? Ada garis birunya. Sama atau tidak? Tidak sama. Irregular. Jadi 120 joule sampai 200 joule bifasik. Atau 200 joule monofasik. Please. Yang bisa jawab tadi ada 4 ya. Ada 3 atau 4 tadi ya. Oke, sudah tepat ya berarti. Sesuai dengan ini. Oke. Cuma tadi, Kak, ngapa ada kata adenosin si 1 itu? Bisa nggak dipakai? Bisa. Tapi yang kondisinya stabil. Dan kondisinya yang sempit. Kalau begitu pasiennya dikasih apa sih? Kalau adenosin ini lebih mengarah ke kasus supraventricular tachycardia, bukan yang ini. Supraventricular tachycardia itu nanti P dan T-nya akan saling tumpang tindih ya. Tapi dia sama, irregular terus. Tapi pertamanya dia dikasih vagal manuver. Kalau kasus ini boleh nggak di vagal manuver?
bakal lepas itu trombusnya. Nah, tata laksana yang tepat pada pasien tersebut adalah kardioversi tersinkronisasi 120 joule. Ya, ingat yang ini. Bukan yang 50, bukan yang tidak tersinkronisasi, bukan juga adenosin. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya kasus AF. Kita kembali ke soalnya sekilas ya. Tadi sudah ada dada berdebar, artinya dia dikaitkan sama nadi yang meningkat ini, sama gambarannya yang tidak sama ya. Kita bisa lihat ini sama ini misalnya ya, tidak sama. Nah, berarti ini neuroirregular. Neuroirregular dengan kondisi pasien yang tidak baik, dalam hal ini adalah tensinya rendah, maka kita pikirkan pemberian kardioversi tersinkronisasi 120 joule. Bifasik kalau lengkap ya. Baik ya. Kita kalau masih ada pertanyaan, silakan ya di drop di chat.